terutama Islam. Kalian yang banyak memfitnah Yesus, ya, Abdul Somad yang banyak memaki-maki Yesus. Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah, kalian kok marah? Ingat, kritisi dong Ustadz brengsek itu. Tak levelnya. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Terkadang kita mudah saja mengkritik seorang lewat medsos, tapi ketika diajak bertemu tentu harus mau dong. Itulah pelajaran bagi kita supaya lebih bijak dalam mengkritik seseorang, apalagi dengan landasan ilmu yang tinggi dalam agama Islam. Seperti salah satu pendeta ini dengan gamblangnya dia menuduh bahwa UAS banyak memfitnah Yesus dan memaki-maki Yesus. Namun kebijaksanaan selalu dikedepankan oleh Ustadz Abdul Somad. Dia mengaku tidak takut sama orang yang membencinya. Ia justru mendoakan mereka supaya sehat dan panjang umurnya. Ustaz, saya tak bisa mendoakan dia, Pak Ustaz. Masih sakit hati saya. Doakan semuanya supaya dapat kebaikan. Nabi Muhammad itu musuh aja didoakannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah kami hidayah karena kami tahu mereka berbuat itu karena mereka tidak tahu. Pujian tak membuat terbang, hinaan tak membuat tumbang, karena pujian terbaik hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenci orang itu tidak enak dan gak ada untungnya bagi kehidupan, apalagi jika membenci tersebut cuma dilandasi perbedaan suku serta agama semata. Kebencian semacam itu akan membuat hilang nilai kemanusiaan kita terhadap sesama manusia. Padahal kita sendiri tersebut manusia karena memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu, tanggapan bijak UAS kepada mereka yang membencinya dapat diterima oleh semua kalangan. Apakah Somad tahu apa yang diperbuatnya? Disalib ada jin katanya. Tuhan berkata, ampuni mereka. Sekiranya Somad tahu siapa Yesus, tidak begitu dia. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah, kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat qul ya ayyuhal non muslim? Mana? Kafir kan dari dulu. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran, ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orang yang mukmin namanya kafir. Mukmin, iman, kufur, kafir. Maka masalah orang kafir sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhu, tanyalah dia, ingkanu yang tiqun, kalau memang mereka bisa bicara. Pakai logika akal, pakai. Kalian yang jago rasional, pakai. Buatkan meme, buatkan video pendek, buatkan melawan argumen-argumen mereka. Salah. 1000 orang tes se-Indonesia ini. Hai orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku, 1000 orang tes se-Indonesia ini, yang dipilih Al-Azhar 100 orang. Ini deh. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II. Hasan II Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko, yang 5 orang diperebutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang ini. Nah, dari 20 orang itu yang masuk tahun 2004, dari 20 orang yang masuk 2004, yang selesai setahun 10 bulan,
yang paling cepat selesai di antara 20 orang itu ini dia. Tesisnya 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor, selesai tercepat di antara 20 orang. Jadi kalau kalian lah pula yang hanya modal buat status pendek, dipilarkan orang, lalu terkenal, tak level lah. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Orang yang sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi saya sedang bersedekah nih, sedekah. Kalau kalian yang mencari-cari kekeliruan kesalahan saya. Kalau memang hebat, kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Saya dapat beasiswa 5 tahun. Dapat beasiswa 5 tahun dari AMCI, Ajong Marocain Cooperation International, PBB punya. 5 tahun kata beasiswa saya habiskan baru 2 tahun. Masih ada jatah saya 3 lagi di Maroko. Kenapa tak lanjut? Kenapa balik? Saya diterima, nilai saya tinggi. Kenapa balik? Mak saya menelpon, balik kau sudah terlalu lama. Aku tak mau kau balik, aku almarhumah, tak ada gunanya. Maka saya balik. Itu sebabnya saya tak doktor. Jadi banyak orang yang saya kenapa tak doktor? Kenapa tak doktor? Lama-lama tanya naik juga saya tanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini ke depan ini mesti tidak bisa sekedar ceramah-ceramah saja. Dari atas umat ini mesti diikat dengan aturan. Dari bawah umat ini ceramahi. Khutbah Jumat, tausiah, kultum, ceramah paling banyak di Pekanbaru. Itu Masjid Ar-Rahman, 1 bulan Ramadan 6 kali ceramah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, tarawih, tahajud malam, 6 kali ceramah. Banyak pejabat-pejabat perusahaan PT keluar dari Riau menangis, sedih meninggalkan Riau saking banyaknya penceramah Riau, spesialis. Ada spesialis Quran 14 tahun mengkaji Quran, menulis tafsir, Dr. Mustafa Umar, tafsir Ma'rifah. Pakar hadis. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0824270705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbukal ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.